Selamat datang di Blensu Tutorial. Woi, subscribe, jangan lupa subscribe. Iklannya jangan di skip, biar semangat bikin video. Ya, ini adalah part yang ketiga di modeling Deadpool. Kita akan membahas tentang bagian tangan dan juga telapak tangan dan juga jari-jari. Sebenarnya saya paling males sendiri itu modeling jari-jari, tapi saya akan coba berusaha semaksimal mungkin dalam menyampaikan, walaupun durasinya ini akan sedikit lebih panjang dari biasanya. Buat teman-teman yang baru melihat video ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena dukungan kalian ini sangat bermanfaat untuk saya, agar saya lebih bersemangat dalam membagikan ilmu terutama tentang animasi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke aplikasi Blender. Nah, sekarang untuk badan dan juga kaki sudah sedikit sesuai ya. Untuk detailnya kita detailkan nanti. Sekarang kita buat tangannya terlebih dahulu. Klik tab untuk masuk ke edit mode, kemudian tekan Alt B, kemudian kita coba ambil saja bagian ini. Seperti ini ya, gesernya seperti ini sepanjang tangan ini. Kita klik. Nah, yang terlihat hanya bagian tangannya saja. Untuk badannya kita tidak perlukan dulu. Saya tekan Z. Nah, di sini ini kita tahu bahwa ini bahunya tidak sesuai ya dari pandangan samping. Kita coba geser. Shift Alt klik untuk bagian sini kita ini kita geser ke sini. Ini kita klik. Ini saya menekan Shift Alt dan klik kanan ya. Jadi semuanya terseleksi seperti ini. Saya coba geser ke belakang. Oke, seperti ini. Untuk bentuknya ini kita hanya referensi tangan ini ya, kita lihat nanti. Kita sesuaikan dulu agar dia sesuai dengan pandangan depan dulu ya. Ini kan pandangan depan nih. Karena nanti kita harus menggeser modelnya. Kalau modelnya sudah tergeser kan untuk mengembalikan lagi kan agak kesulitan nanti. Coba seperti ini. Oke, kita seleksi lagi, kita extrude, klik kanan, kita geser sendiri ke sini, rotasi, kemudian oke sampai pergelangan tangan. Untuk telapak tangan kita lanjutkan nanti. Ini kita rotasi, kita tambahkan loop cut, Ctrl R, klik kiri 2 kali, kita SX. Saya coba tarik ke atas sini, saya rotasi ke sini, oke. Yang ini kita coba perkecil lagi, dan ini saya matikan ya. Oke, jadi saya lebih suka modelingnya itu seperti ini. Dia tidak menempel seperti ini, lebih leluasa seperti itu ya. Lagi ini kita rotasi, oke, kita scale perkecil dan kita extrude ke sini. Saya klik kanan, saya geser ke sini. Nah, ini akan jadi telapak tangannya. Yang bagian ini ya akan jadi telapak tangan. Nah, ini jika kita lihat dari samping bentuknya kan kecil sekali seperti ini. Sekarang kita geser modelnya, tekan Z ya, kita geser ke sini seperti ini ke belakang. Kurang lebih seperti ini, oke, dan kita bentuk tangannya itu sama seperti referensi. Saya geser dulu seperti ini, SY sebesar ini, dan yang bawah ini juga saya scale sesuai sumbu Y seperti itu, dan yang bagian ini juga ini sekalian aja ya, SY. Oke, Shift Alt klik, jadi dia menseleksinya lingkaran seperti itu ya. Geser seperti ini, SY, dan saya geser ke sini. Ini SY agak lebih kecil. Dan untuk otot lengan atasnya ini juga saya coba geser ke sini. Dan ini saya geser ke sini, SY. Oke, kita coba munculkan badannya, Alt B agar terlihat. Nah, ini kan tangannya kurang berbentuk melingkar ya. Kita rapikan dulu. Bagian ini kita seleksi, saya masukkan ke dalam. Seperti ini. Ini juga. Jadi setidaknya bentuk dari tangannya ini tuh dia tidak membuat sudut seperti ini ya. Setidaknya agak membentuk lingkaran seperti itu. Yang ini juga, ini kita coba geser ke sini. Nanti akan kita tambahkan loop cut karena kita akan membuat jari-jarinya juga. Di sini kita akan jari-jarinya untuk tangan ini kan belum dibuat. Jadi itu akan ditambahkan loop cut di bagian sini nanti. Oke. Sebenarnya ini masih sedikit lancip ya tangannya. Oke, ini sudah lebih baik ya ini. Bagus.
Nah, sekarang kita buat telapak tangannya. Untuk telapak tangan ini saya akan membuatnya, untuk jarinya maksudnya, jari-jarinya ini akan saya buat terpisah dengan telapak tangan. Tapi ini telapak tangannya kita bentuk dulu agak lebar ya. Ini sedikit kita lebarkan. Inilah kenapa saya menyuruh teman-teman semuanya ini harus terbiasa dulu dengan user interface dari Blender, dengan sering-sering modeling. Walaupun tutorial yang saya miliki itu hanya tutorial sederhana yaitu modeling bebek, kalian bisa mengulanginya terus sampai kalian benar-benar sudah hafal tentang shortcut-shortcutnya dan teknik-teknik modelingnya. Oke, kemudian saya ambil satu saja ini, satu face ya. Saya Shift D duplikat, klik kanan, kemudian tekan P dan selection. Kemudian kita keluar dari edit mode. Nah, itu tadi adalah memisah bagian ini dengan badannya. Jadi jika kalian klik kanan, ini ada dua objek. Nah, ini kita akan buat jari tangan di sini. Tekan tab untuk masuk edit mode. Kemudian ini saya coba scale, saya rapikan dulu. Jadi ini saya tidak melihat dari mode kiri ataupun kanan ya. Mode ini bisa kalian lihat yaitu user orthographic. Jadi ini terserah usernya, terserah penggunanya. Saya coba tambahkan loop cut di sini satu, kemudian di sini satu. Jadi berapa face ini ya? 4 face ya, 4 face dengan 9 vertis ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 vertis. Nah, ini kita bentuk terlebih dahulu. Bentuknya yaitu melingkar. Jadi jari-jarinya itu kan lingkar, bentuknya bulat ya. Nah, setelah ini kita seleksi semua. Tekan A, oke. Dan kita extrude ke bawah. Ini kita klik kanan saja, kita geser sendiri setelah tekan E ya tadi. Kemudian saya rotasi seperti ini ya. Kemudian extrude lagi, klik kanan, kita geser ke sini, saya rotasi dan extrude lagi ke sini, saya rotasi. Dan sedikit di skala. Oke, jadi 3 bagian, 3 ruas. Nah, di sini jika bentuknya itu belum rapi, kita coba rapikan. Oke, kita rapikan. Ini kalau bisa untuk bagian loop cut-nya itu kita tambahkan hanya di sini ya, di sini saja, jangan ke arah sana, jangan ke arah ke atas, jangan misalnya seperti ini, Ctrl R. Nah, ini jangan ditambah lagi soalnya nanti kita harus menyesuaikan dengan jumlah vertis ataupun face yang ada di badan. Kalau terlalu banyak secara otomatis nanti di sini juga ada tambahan banyak sekali. Jadi jangan terlalu banyak. Jika ingin menambahkan, kita tambahkan saja Ctrl R di bagian sininya. Nah, seperti ini. Dan ini bagian yang atas ini mungkin kita tonjolkan keluar. Oke, kita tonjolkan keluar. Kemudian untuk yang ini juga kita tambahkan loop cut, Ctrl R, jangan terlalu menempel. Dan ini kita tonjolkan keluar juga. Dan untuk yang ini kita coba scale sedikit, kita masukkan. Oke. Yang ini kita scale sedikit, kita masukkan. Oke. Dan untuk yang tengah ini kita tambahkan loop cut lagi, Ctrl R, klik kiri 2 kali, dan kita keluarkan seperti ini. Nah, jadi agak menonjol keluar. Yang ini juga Ctrl R, klik kiri 2 kali, scale sedikit, tonjolkan keluar. Oke. Nah, ini kan karena Deadpool ini kan dia karakternya menggunakan sarung tangan, jadi kita tidak perlu membuat bentuk kuku di sini. Jadi cukup seperti ini saja. Dan untuk ujungnya coba kita tambahkan loop cut lagi seperti ini, oke. Dan ini kita scale, kita perkecil. Ini kan terlalu rata seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini, diusahakan ini lurus ya. Ini punya saya agak miring seperti ini. Tekan Z, saya seleksi ini. Ini kan kalau teman-teman lihat ini kan agak miring, tidak terlalu lurus. Diusahakan ini selurus mungkin. Oke, tekan Z lagi, tekan B, ini kita sedikit tempelkan seperti ini. Nah, ini kita hapus saja dulu sebentar. Oke, kita hapus untuk tutupnya ini, tekan X, kemudian only face, kan hapus nih. Nah, yang tengah ini kita klik kanan, kita X, kemudian vertis. Jadi bolong seperti ini, kita bisa melihat bagian dalamnya. Nah, ini kita sudah selesai satu jari, kan jarinya ini kan berarti 5 ya. Kita copy saja, tekan L untuk menseleksi, kita coba rotasi, kita anggap ini adalah jari kelingking. Kita coba perkecil. Oke, miring seperti ini ya, kurang lebih. Oke, kita duplikat, Shift D, kita geser, kita rotasi. Ini jangan, bagian ininya jangan terlalu menempel ke sini ya. Ini nanti kita edit soalnya. Ini kurang lebih seperti ini lah ya. Seperti ini. Shift D lagi, ini kan jari tengah ya berarti. Agak panjang, jadi kita perbesar dikit saja. Dan posisinya ini agak masuk ke sana gitu ya. Dari pandangan 3 ini kalian tekan RR 2 kali, kemudian kalian geser seperti ini. Dia agak masuk seperti itu loh. Oke, ini jari tengah. Kemudian telunjuk kita Shift D lagi, kita sedikit perkecil karena telunjuk kan lebih pendek ya dari dari jari tengah. Oke,
jangan terlalu menempel. Oke, seperti ini. Nah, ini kan kurang besar, nanti bisa kita berbesar untuk telapak tangannya. Sekarang bagian jempolnya, Shift D lagi, kemudian kita RR 2 kali. Kita rotasi seperti ini, kita geser. Dan jempol itu kan ruasnya hanya 2. Ini kita hapus. Vertis, Shift ALT klik vertis. Ya, jadi kan hanya 2, pendek. Tekan L untuk menseleksi keseluruhan. Kita rotasi, kita geser saja seperti ini. Oke ya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk jari-jari tangannya sudah selesai, tinggal kita gabung dengan badannya. Tekan tab untuk keluar dari edit mode, tekan shift ditahan, kemudian klik untuk badannya, tekan Ctrl C. Nah, sekarang dia sudah menjadi satu dengan tangan ini. Sekarang kita fokus dulu ke bagian tangan, tekan Alt B, kita hanya seleksi bagian ini. Oke, kita bisa fokus ke bagian tangannya. Nah, sekarang kita seleksi untuk telapak tangannya, kan ini dia harusnya kan berlubang ini, yang bagian ini. Kita seleksi Shift Alt klik, kemudian bagian yang ini Shift Alt klik. Nah, jadi kan ini yang terseleksi. Kita geser sedikit ke atas agar ada stand untuk melihat. X, kemudian only face, dan sekarang saatnya kita menggabungkan dengan telapak tangannya. Ini agak sedikit sulit ya, jadi harus kalian perhatikan pelan-pelan. Kita mulai dulu dari bagian tengah ini, bagian tengah dari jari-jari ini ya. Klik ini dan klik ini, kemudian F, kan ada tambahan seperti ini. Kemudian klik ini, tekan F seperti ini, dia kan sudah gabung nih. Kemudian yang bawah, klik ini, kemudian tekan F, sudah jadi satu. Kalian bisa mengaktifkan ini. Nah, jadi lebih terlihat. Oke, sekarang jari yang ini, jari manis dengan jari tengah. Klik ini dan juga klik ini, jangan sampai salah. Jadi tengah juga tengah, dan atas ini juga atas. Oke ya. Kemudian ini, jadi yang harus kalian seleksi adalah 4, dan ketika kalian menekan F itu kan akan keluar face seperti ini. Jadi dia bergabung. Dan jari tengah dan jari telunjuk, tekan F, kemudian ini F. Oke, F, ini kemudian F. Oke, sip. Dan sekarang kita tekan 3, kita coba perlebar ini. Telapak tangannya kan kurang lebar nih. Kan Z agar lebih terlihat. Nah, sekarang besarnya kan sudah sama ini, kurang lebih ya. Sekarang kita gabung dengan telapak tangannya. Ini kan jumlahnya tidak sesuai jumlah vertisnya. Jika kalian Shift Alt klik kanan pada bagian ini, kalian bisa melihat vertisnya di sini jumlah 26. Ya kan, ini 26. Sedangkan Shift Alt klik di telapak tangan, di jumlah vertisnya itu hanya 6. Dan jika kita tambahkan loop cut sebanyak 26, itu akan sangat banyak dan merusak topologi yang sudah kita buat sebelumnya. Dan cara menggabungannya kalian harus menggunakan sedikit trik ya. Kita coba tambahkan loop cut dulu di sini. Ctrl R di sini, klik kiri, kemudian klik kanan, dan ini kan ada garis tengah nih. Ini biar mudah kan, ini bagiannya tengah ini saja, ya kan. Yang bagian ini kali kita seleksi, shift ditahan, kemudian klik ini, X, kemudian edge. Nah, jadi kan hilang nih. Ini kita matikan saja jadi agar lebih mudah. Oke, dan bagian ini kita klik dan kita klik yang belakang ini, kita extrude ke sini, kemudian saya scale. Oke, saya scale, kemudian saya Ctrl R di sini, saya klik seperti itu, saya klik kanan. Kita coba geser. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan beberapa face kan ya. Nah, ini mulai dari sini, klik ini, tekan F, dia sudah gabung. Kemudian ini dan ini, kemudian tekan F lagi dan tekan Ctrl R ini ya, dari samping sini kita tambahkan satu lagi. Oke, klik kiri, klik kanan. Ini kita seleksi, tekan F, kemudian ini juga F, seperti itu. Jumlahnya sekarang 5 ya, ini 5. Kita tambahkan loop cut di sini, Ctrl R. Oke, 1 2 3 4 F. Oke, 1 2 3 4 F. Nah, sekarang sudah menyatu dan kita coba rapikan ya. Kita rapikan bentuknya. Nah, di sini kita aktifkan proportional editing, pilih connected. Jadi ketika kita geser, kita ini ada lingkaran ini ya. Kalian scroll ke depan atau belakang untuk memperbesar ataupun memperkecil. Ini kita rapikan. Nah, segini dulu untuk merapikannya. Kita lanjutkan lagi ke jari yang selanjutnya. Ini kan seperti ini. Oke. Kemudian yang ini kita hapus ya, untuk garis tengah yang ada di sini. X, kemudian edges. Oke, ini dengan ini
kita tekan F, lanjut. Oke, jadi harusnya itu seperti ini. Ini kita seleksi, kemudian kita extrude. Oke, kita scale sedikit seperti ini ya. Kemudian ini dan ini kita seleksi dan F, masuk seperti itu. Kemudian lanjut lagi, ini kita ini dan ini F seperti itu, dan ini seperti ini. Nah, sekarang tepat semuanya 44 ya. Kita aktifkan ini jadi agar terlihat. Kita rapikan. Jadi sebenarnya untuk masalah jari ini kalau saya modeling itu paling ribet ya. Soalnya harus membentuk ini. Kalau dibuat detail itu sebenarnya bagus, cuman di sini saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana teknik yang low poly ya. Jadi jumlah face ataupun vertisnya itu sedikit. Sekarang kita lanjut lagi ke sini. Yang ini kita tambahkan dulu, Ctrl R, klik seperti ini 2 kali. Klik kanan, kita gabung F, kemudian yang ini F, kemudian yang ini F. Oke, seperti itu. Ini agak kurang rapi ya, ini kita rapikan terlebih dahulu. Oke, dan yang ini kita hapus X, kemudian edges, kita matikan fitur ini X ya, edges ya. Dan yang hanya ini ya, hanya ini dan ini kita extrude ke sini, kita scale. Ini untuk bagian tengahnya ya, tengah-tengah ini. Kita gabung F. Ini berapa jumlah? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kita tambahkan satu lagi, Ctrl R di situ. 1, 2, 3, 4 F, 1, 2, 3, 4 F, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, gini. Oke, ini dan ini F. Oke, terus ini 1, 2, 3, 4 F. Coba aktifkan lagi nih. Jumlahnya tidak sesuai ya ini. Kita cobain langsung digabung aja ya. Itu 2 ini ALTM, kemudian add center. Dan ini kita LTM add center, ini dan ini kita LTM add center juga. Nah, sekarang kita tutup bagian yang telapak tangan belakang ini. Kita ulangi hampir sama seperti tadi. Ini X kemudian edges. Ini dan ini kita extrude seperti ini. Kita matikan lagi. Ini coba saya perkecil. Ini dan ini F. Kemudian kita tambahkan Ctrl R. Ini dan ini F. F seperti ini, kemudian F lagi 3. Kemudian yang ini kita buat seperti bagian sana tadi ya, X, kemudian edges. Yang ini dan ini kita extrude, kita scale. Oke, jadi ini bagian yang paling lama sebenarnya bagian jari ya. Ini 1, 2, 3 dan 4 F. Ctrl R. Aduh, salah ini. Salah seleksi. Jadi harus benar-benar diperhatikan sih. F seperti ini ya. Ctrl R di sini. Terus 1, 2, 3, 4 F. 1, 2, 3 4. Ini kita gabung. Ini ya, ini 1 ini dan ini. LTM add center. Ini biarin 3 aja. F. Yang ini 4 F. Oke. Terus ya, ini kita hilangkan semua seleksi ya. A 2 kali, kemudian L hanya bagian jempol, kemudian tekan H. Dan ini kita rapikan, kita geser. 1, 2, 3 dan 4 F. Oke, ini sudah sesuai. F. Sip. Sekarang tinggal kita rapikan, kita bentuk agar lebih bagus. Ini jari-jarinya. Ini kan biasanya di sini agak menonjol nih bagian tangan itu. Oke,
agak ke sini biasanya. Oke. Kemudian ini juga agak menonjol. Oke, sip. Bagian yang ini kita seperti ini. Dan untuk yang ini biasanya agak masuk ke dalam. Oke, ini bentuknya terlalu kotak. Kita coba buat lebih membulat. Oke, sip. Tak LTH untuk memunculkan jempolnya lagi. Oke. Dan kita gabung jempolnya juga dengan telapak tangan. Ini kita akan sedikit kesulitan lagi ya. Jadi ini materinya sebenarnya sangat kurang sesuai untuk pemula. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan bagian ini. Ini saya seleksi 4 vertex atau satu face, kemudian X dan only face. Sekarang berlubang kan. Nah, ini dia jumlahnya itu sama seperti tadi. Ini ada 8 dan ini hanya ada 4. Nah, sekarang bagaimana cara menjoinnya? Itu kita ambil dulu yang ini dulu, kemudian kita extrude, kemudian saya scale ini. Oke, kemudian saya geser ke sini. Sekarang kita punya 6. Kemudian yang sini saya seleksi, kemudian saya extrude ke sini. Saya scale, saya perkecil ini proportional editingnya jadi agar yang lainnya itu tidak ikut tergeser. Dan sekarang kita punya 8, sudah sesuai. Karena kita coba mulai dari ini dan ini, kita ALTM kemudian center, dan ini ALTM kemudian center, ini dan ini F, kemudian 1 2 3 4 F, 1 2 F. Oke, ini geser ke sini. Ini kita coba extrude lagi ya, extrude scale. Oke, ini F seperti itu, F lagi. Sekarang jumlahnya tinggal berapa ini? 6. Oke, 1 2 3 4 F, 1 2 3 4. Oke, pas F. Ini kita rapikan. Oke, seperti ini untuk jari jempolnya, dan kita coba Alt B untuk memunculkan semuanya. Kita tekan edit mode, kita rapikan lagi. Karena ini tadi kan ada loop cut tambahan. Oke. Nah, kita sudah dapat base model atau model dasarnya dari Deadpool ini, dan kita tinggal merapikan bentuk-bentuknya ini. Oke teman-teman, itu tadi tutorial cara membuat tangan dan juga jari-jari Deadpool fan art ya. Dan jika kalian memang mengalami kesulitan, saya harap kalian terus-menerus mengulanginya, karena saya rasa video yang saya buat tadi sudah semaksimal mungkin saya buat. Mungkin ada beberapa bagian yang terlewat jadi kalian bingung, kalian ulangi lagi saja dari awal, karena saya yakin kalau kalian memulainya dari awal dan pelan-pelan secara runtut, kalian pasti bisa membuat seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk detail dari modeling, misalnya untuk mata dan beberapa detail yang lainnya, misalnya motif baju dan sebagainya, akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan mari kita majukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa. Woi, subscribe, jangan lupa subscribe. Iklannya jangan di skip biar semangat bikin video.